berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Viral reaksi Mbappe senyum semeringah lihat hujan duit. Uang berhamburan di Stadion San Siro. Hal itu untuk menyindir kiper PSG yang juga mantan pemain Milan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma terlihat tenang meladeninya, bahkan hampir tak terpengaruh. Sementara kamera kemudian menyorot Kylian Mbappe yang tampak kecewa. Reaksi Kylian Mbappe melihat hujan duit itu kemudian diledek netizen. Banyak yang menyebut Mbappe juga mata duitan seperti Gianluigi Donnarumma. Sudah 37 tahun, tetap terbang tinggi cetak gol. Olivier Giroud menegaskan belum habis dimakan usia. Sudah berusia 37 tahun, striker Prancis itu tetap bikin gol penting di laga AC Milan versus Paris Saint-Germain. Gol Giroud terbilang indah sebab dicetak dengan cara yang sulit. Opta pun mencatat Giroud menorehkan rekor pribadi lewat golnya. Pemain yang membawa Chelsea juara Liga Champions pada 2021 itu menjadi pemain Prancis tertua yang bisa bikin gol di Liga Champions. Pepe bikin rekor jadi pencetak gol tertua di Liga Champions. Pepe membuat rekor di laga Porto versus Antwerp. Bek asal Portugal itu menjadi pencetak gol tertua di Liga Champions. Pepe bikin gol di menit akhir pertandingan Porto versus Antwerp di Estadio do Dragão Porto. Tuan rumah menang 2-0. Dengan satu gol lagi dicetak Eva Nilsson di babak pertama. Haaland selebrasi ala Drogba, ini alasannya. Erling Haaland bikin gol saat Manchester City menggulung Young Boys di Liga Champions. Striker Norwegia itu memilih selebrasi ala Didier Drogba. Usut punya usut, Haaland sempat ditantang Didier Drogba dalam Gala Ballon d'Or 2023 pekan lalu. Striker City itu diminta memilih untuk merayakan golnya mirip Drogba atau Gary Lineker. Lolos 16 besar tak cukup, Manchester City wajib juara grup. Manchester City memastikan diri melaju ke 16 besar Liga Champions musim ini, usai menekuk Young Boys 3-0 di kandang sendiri. Kini The Citizen mengincar posisi juara grup demi mengambil status tim unggulan. Jelas kami senang bisa lolos dengan 2 laga sisa, finish di urutan pertama. Sekarang kami punya waktu memikirkan hal itu, ujar Pep Guardiola. Barcelona pulang penuh rasa marah. Barcelona tak tampil sip saat melawan Shakhtar Donetsk di matchday keempat grup H Liga Champions. Xavi mengaku pasukannya meninggalkan permainan dengan rasa marah. Dia juga menyampaikan hal-hal yang direncanakan tak berjalan. Kami meninggalkan pertandingan ini dengan perasaan marah. Permainan kami tidak cukup bagus. Kami tidak menafsirkan apa yang dibutuhkan dengan cukup baik, ujar Xavi. Al Ittihad pecat Nuno Espirito Santo usai diduga ribut dengan Benzema. Al Ittihad resmi memecat Nuno Espirito Santo. Klub Arab Saudi itu mengumumkan Nuno diberhentikan dari posisinya pada Rabu 8 November 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pemecatan Nuno Espirito Santo kabarnya dipicu dengan keributan dengan Karim Benzema. Momennya terjadi setelah Al Ittihad kalah 0-2 dari wakil Irak Al-Quwa Al-Jawiyah di Liga Champions Asia Senin 6 November 2023. Berstatus juara bertahan, Brasil ingin tampil lepas di Piala Dunia U17. Brazil masuk dalam grup C di Piala Dunia U17. Tim besutan Felipe Lille bergabung dengan Inggris, Iran, dan New Caledonia. Latihan terus digenjot Brazil untuk bertarung mempertahankan gelar juara yang didapat pada 2019. Brazil mengaku puas dengan fasilitas latihan selama di Jakarta.
tim Samba Junior diharapkan bisa tampil lepas tanpa beban. Jerman pasang target juara Piala Dunia U17. Jerman masuk ke grup F dalam ajang Piala Dunia U17. Tim besutan Christian Wulff bersaing dengan Meksiko, Venezuela, dan Selandia Baru untuk ke fase gugur. Ini sekaligus menandai kembalinya Jerman ke Piala Dunia U17 setelah terakhir kali tampil pada 2017. Pada kesempatan ini Jerman memasang target juara. Luis Openda lega RB Leipzig lolos ke fase gugur Liga Champions. Striker RB Leipzig Luis Openda mengaku lega usai di Rotenbullen memastikan diri lolos ke fase grup dengan mengalahkan Red Star. Openda mengakui bahwa tak mudah bagi timnya untuk meraih kemenangan tersebut karena mendapatkan tekanan yang sangat besar dari para pendukung tim tuan rumah. Atmosfer yang luar biasa di stadion, tetapi kami hanya berkonsentrasi pada permainan dan meraih 3 poin. Itu tidak mudah, tetapi kami berjuang dengan baik sebagai sebuah tim dan sekarang kami lega karena melaju ke babak berikutnya, ujar Openda. AC Milan jaga asa lolos ke fase gugur Liga Champions. AC Milan menolak kalah ketika menghadapi Paris Saint-Germain pada matchday keempat grup F Liga Champions dini hari tadi. Bermain di San Siro, Rossoneri memang sempat tertinggal lebih dulu dari Paris Saint-Germain. Namun AC Milan mampu bangkit dan membalikan skor menjadi 2-1. Kemenangan ini memang tidak mengubah posisi tim asuhan Stefano Pioli dari peringkat ketiga grup F. Tetapi mereka berhasil memangkas jarak dari Les Parisiens dan Borussia Dortmund untuk memanaskan perebutan tiket ke fase gugur. Usai PSG dikalahkan AC Milan, begini reaksi Luis Enrique. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas AC Milan dini hari tadi. Enrique mengklaim kedua tim bermain sama baiknya. Sang manajer menilai kedua tim seharusnya bisa mengakhiri laga dengan skor imbang. Itu adalah pertandingan yang sedikit gila, saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Namun ada satu momen ketika kami kehilangan kendali. Kami masuk ke dalam fase saling serang, ujar Enrique. Everton diklaim mulai menyatu dengan filosofi Sandys. Pat Nevin memberikan pandangan taktisnya setelah Everton bermain imbang 1-1 dengan Brighton. Nevin menilai Everton kini mulai mengikuti filosofi bermain ala Sandys yang diharapkan memiliki peluang yang lebih baik untuk menghindari degradasi. Dis dikenal dengan gaya bermain yang mengedepankan tingkat komitmen tinggi. Nevin juga melihat perubahan ini sebagai tanda positif, menunjukkan bahwa The Toffees kini memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi pertandingan-pertandingan Premier League. Kritik wasit, Arteta disebut seperti badut. Ex penyerang Chelsea Chris Sutton melabeli manajer Arsenal Mikel Arteta seperti seorang badut usai menunjukkan kritikannya soal kepemimpinan wasit akhir pekan lalu. Arteta bahkan menyebut Liga Inggris sulit disebut sebagai liga terbesar di dunia sepak bola sekarang karena mensahkan gol Newcastle. Ia merasa apa yang dilakukan oleh Arteta sudah terlalu berlebihan. Saya pikir dia membuat dirinya terlihat seperti seorang badut ketika ia mencaci maki para ofisial. Bagaimana dengan dirinya ia mengendalikan hal-hal yang bisa ia kendalikan, ujar Sutton. Paul Scholes pesimis dengan peluang MU di Liga Champions. Legenda Manchester United Paul Scholes mengakui bahwa dirinya pesimis dengan peluang setan merah untuk bisa lolos ke fase gugur Liga Champions musim ini. United akan menghadapi FC Copenhagen di Parken Stadium dan pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang wajib dimenangkan. Scholes memprediksi United akan kesulitan saat tampil di Denmark dan ia memprediksi setan merah akan gagal lolos dari babak penyisian grup.
Alasannya karena Manchester United memiliki catatan buruk dalam pertandingan tandang bersama Erik ten Hag. Jack Grealish klaim Manchester City seharusnya bisa pesta gol ke gawang Young Boys. Manchester City meraih kemenangan dengan skor 3-0 saat menjamu Young Boys di Etihad Stadium. Kemenangan tersebut membuat Manchester City berhasil lolos ke babak sistem gugur kompetisi ini untuk musim ke-11 secara beruntun. Jack Grealish sangat bahagia timnya bisa mempertahankan rekor kemenangan 100% di grup G dan mengamankan tempat di babak 16 besar dengan 2 pertandingan tersisa. Bukan hanya itu, Grealish juga mengklaim timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang tim asal Swiss tersebut. Ivan Rakitic optimis Sevilla bisa kalahkan Arsenal. Kapten Sevilla Ivan Rakitic mengaku cukup optimis timnya bisa meraih kemenangan saat tandang ke markas Arsenal pada laga dini hari nanti. Los Nervionenses yang berada di peringkat ketiga klasemen grup dengan koleksi 5 poin membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga peluang mereka lolos ke fase gugur. Rakitic menyebut poin sempurna akan memberikan dampak besar bagi perjalanan Sevilla pada musim ini dan ia mengklaim timnya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Soal kemungkinan latih Real Madrid, Raul, Anda akan lihat tahun depan. Nama Raul Gonzalez dikaitkan bakal mendukangi Real Madrid musim depan guna menggantikan Carlo Ancelotti. Namun dirinya masih belum ingin bicara banyak soal kemungkinan tersebut. Kontrak manajer asal Italia itu bakal rampung di akhir musim ini. Namun untuk saat ini ia enggan memikirkan hal tersebut. Raul mengatakan kita semua akan tahu tentang hal tersebut tahun depan. Selain Raul, Xabi Alonso juga dikaitkan bakal menjadi pengganti Carlo Ancelotti. Saat ini Alonso tengah menikmati manisnya mendukangi Bayer Leverkusen di Bundesliga. Xavi menolak panik, nasib Barcelona masih di tangan sendiri. Xavi Hernandez menegaskan bahwa Barcelona tak perlu panik usai menelan kekalahan mengejutkan dari Shakhtar Donetsk. Hal tersebut dikarenakan Blaugrana tetap bisa menentukan nasibnya sendiri. Los Culés masih memuncaki klasemen grup H dengan perolehan 9 poin. Mereka unggul selisih gol atas FC Porto di peringkat kedua dengan jumlah poin sama. Plus berjarak 3 angka dari Shakhtar di posisi ketiga. Mereka tinggal membutuhkan 1 kemenangan untuk mengunci tiket lolos ke babak 16 besar. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!